Seseorang nggak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, komunitas, slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan Anda nggak bakal bisa istiqomah, Anda nggak akan bisa survive, Anda nggak akan bisa bertahan. Karena hijrah tuh nggak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklar, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita. Telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Berarti kalau memulai dakwah jangan memulai dengan kata bid'ah, jangan memulai dengan kata sunnah, jangan memulai dengan kata batil, tapi mulailah dengan kata iman syirik, iman kufur. Kenapa? Itulah kemudian yang disebut dengan akidah, dan inilah yang menjadi ciri khas dakwahnya Nabi yang pertama. Tolonglah kalau kemudian kita itu menyampaikan akidah, menanamkan pemahaman yang benar, membuka hati seseorang supaya dia mudah untuk menerima kebenaran, tolong luwes-luweslah kita ketika kita itu berdakwah. Luwes itu kayak gimana? Ngerti tentang berbagai macam background seseorang ketika dia menerima kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau kemudian kita belum menyampaikan akidah secara sempurna, ya jangan kemudian menyampaikan sesuatu yang sifatnya sensitif di mana mereka belum tahu tentang perkara itu karena akidahnya saja belum matang. Makanya kalau hijrah hanya diisi dengan fanatisme buta, antum akan dapati, tolong nanti jujur lihat ya, antum kalau dapetin teman antum kok ngomong saya sudah hijrah, tapi kemudian kena fanatik, bahasa dia itu akan bahasa apa? Bahasanya itu akan vonis, itu lebih banyak bahasa dia daripada bahasa yang lainnya. Fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Seakan-akan kemudian dia orang yang sudah belajar Islam dan agamanya itu lama betul, sampai kemudian akhirnya semua itu menjadi rendah di hadapan dia. Bersihkan cara pandang kita kepada orang yang beriman ketika kita sudah hijrah. Bangun husnudon kita yang baik. Berikan udzur kepada saudara kita kalau kemudian ternyata dia belum bisa sebagaimana kita. Kalau orang yang hijrah merahmati orang yang belum hijrah, dan belum hijrah kemudian dia memandang baik orang yang hijrah, Masya Allah, mungkin akan berbondong-bondong orang itu akan menerima hidayah. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil adzan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud. Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujadah. Engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan salatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Dia sekaya apapun, sebanyak apapun rumahnya, sekuat apapun bisnisnya, ketika dia nggak ngerti agama, itu azab di dunia. Azab di dunia. Jangan kagum sama orang begitu. Itu azab tuh. Kesian harusnya. Ini kita kagum.
Jangan kagum. Kesian, didoain. Itulah. Jangan kagum. Makanya kan Allah berfirman, wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai kalian kagum dengan apa? Harta mereka dan anak-anak mereka. Dalam surat apa? At-Taubah ayat 55 kalau nggak salah ya. Jangan kalian kagum. Nggak boleh kalian kagum. Fala tu'jibuka. Maka jangan kalian kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Karena Allah ingin mengadab mereka dengan harta tersebut.